Ini kita akan membahas mengenai near minus approximation. Ini kita telah ada soalnya, langsung saja yaitu untuk fungsi f(x)-nya adalah e pangkat x, dan sini kita ketahui dia x-nya berada pada hasil 1 dan 1, dia berderajat 3, dan di sini untuk a-nya sama dengan 1 dan b-nya 1. Nah, ini n-nya sama dengan 3 jelas ya, karena dia berderajat 3. Lalu di sini dia diinterpolasikan. Fungsi ini kita interpolasikan dengan titik ini. Ek sama dengan cos 3k plus 3/7 dikali dengan pi. Untuk k-nya adalah 0, 1, 2, dan 3. Nah, maka kita bisa peroleh tabel seperti ini. Nah, bagaimana memperoleh angka-angka ini? Kita akan mencobanya pada Excel ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya masukkan ya nilai EK dan FK-nya 0,90 sekian ini ya. Nah, ini kita peroleh dari rumus EK-nya, yaitu cos 3K plus 3/7 dikali dengan pi ya. Maka kita peroleh ini. Nah, K-nya kita masukkan dari 0 ya, 0, 1, 2, dan 3. Lihat ya, 0, nah ini 1 ya. Ini 1. Ini 2 dan 3 ya. Nah, lalu untuk nilai EK bagaimana? Dia XP, artinya dia menggunakan fungsi ini, fungsi FK, fx sama dengan eksponen dari x. Bukan rumus ini ya. Nah, ini saja. Sudah saya labeli berwarna kuning. Nah, lalu untuk mencari DFEK. Bagaimana? Nah, caranya, nah ini kan dia berada di antara ini ya. Nah, ini caranya adalah di sini sama dengan buka kurung, nah, 0,8 ini dikurang dengan ini. Nah, ini lalu kita tutup kurung, kita bagi. Nah, ini pasangannya mana? Ini ya. Ini dikurang dengan ini adalah ini. Lalu kita sama dengan enter. Nah, sama ya. 1,47 sekian ya. Nah, ini kita tinggal tarik saja ke bawah ya, teman-teman. Nah, ini kita hapus. Kita lihat apakah sama. Ya, benar ya, 0,554 ya, sama. Oke, itu untuk mencari DFEK. Lalu untuk mencari D kuadrat, artinya yang untuk derajat ketiganya ya, keduanya. EK bagaimana ya, dia sama seperti tadi, sama dengan mencari DFEK tadi. Nah, ini kan dia di antara angka ini, jadi sama dengan 0,5 ini dikurang dengan yang di atasnya, tutup, kita bagi dengan, nah ini jalannya yang mana? Ini ya, ini kita kurungkan dulu, hanya 1 dikurang ini dengan ini ya, tutup, kita enter. Nah, boleh ini kita tinggal tarik. Nah, ini kita hapus saja 0,48 sama kan. Nah, ini juga 0,295. Itu untuk mencari D2. Nah, lalu bagaimana untuk mencari D pangkat 3 atau derajat ketiganya? Nah, ini dia berada di antara angka ini kan. Jadi, nah di sini. Berarti sama dengan, sama seperti tadi ya teman-teman, ini dikurang ini. Lalu kita tutup, kita bagi. Nah, ini mana jalannya? Ini ya, berarti ini kurang dengan yang ini mana? Ini. Nah, itu kita 0,22. Jadi begitu ya teman-teman untuk mencari nilai-nilai pada tabel ini. Nah, kita lanjut saja ke Word-nya. Nah, jadi untuk pendekatan fx sama dengan e pangkat x untuk berderajat 3 ini adalah 3x sama dengan 2,46198 ditambah x 0,90098 kali 1,478864 plus 4 x dikurang min. Nah, ini kita bisa tambah ya, jumlah tambah 0,22252 dikali 0,48524 ditambah plus, nah ini min plus kali min adalah min 0,22252
dikali dengan 0,22247. Jadi begitu ya penyelesaian dari soal nomor 1. Nomor 2 ya. Nah, diberikan fungsi f(x)-nya adalah sin x. Kita tandai dulu ya teman-teman. Pada rentang 0 dan pi per 2. Temukan polinomial terbaik dengan derajat 2 yang mendekati x dengan kesalahan maksimum kurang dari 0,1. Nah, jadi pertama-tama solusinya adalah kita menentukan terlebih dahulu polinomial terbaiknya untuk yang berderajat 2 tadi ya. Nah, kita nyatakan seperti ini. Nah, dulu. Sorry. Nah, px-nya sama dengan A0 plus A1x plus A2x. Ini sudah memenuhi syarat dari polinomial berderajat 2 ya teman-teman. Lalu kita dapat mencari koefisien A0, A1 dan A2 dengan menggunakan teknik Near Minimax Approximation. Nah, bagaimana algoritmanya? Nah, di sini terdapat 7 langkah. Nah, yang pertama itu kita akan menghitung nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x) pada rentang 0 dan pi per 2. Nah, di sini f0 sama dengan 0 dan fp per 2 sama dengan 1. Bagaimana sih kok f0 itu sama dengan 0 dan fp per 2 itu sama dengan 1? Nah, jadi kita lihat dari fungsinya, teman-teman. Nah, ini adalah fx sama dengan sin x. Jadi, di sini sin dari 0 sin dari 0 itu berapa? Ya, sin dari 0 itu adalah 0. Nah, 0 sama dengan 0 artinya dia kita menggunakan fungsi tadi adalah sin x. Berarti sin 0 adalah 0. Oke. Nah, itulah kenapa f0 itu sama dengan 0. Lalu untuk fp per 2 itu sama dengan 1. Bagaimana sih mencarinya? Nah, kita ketahui ya teman-teman, pi per 2. Pi itu adalah nilainya berapa? 180. Jadi 180 dibagi 2 itu adalah 90. Jadi sin dari 90. Sin dari 90 itu hasilnya adalah 1. Jadi itulah kenapa nilai dari f pi per 2 itu adalah sama dengan 1. Jadi paham ya teman-teman untuk menentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x)-nya. Nah, lalu langkah yang kedua, menentukan nilai tengah dari rentang tersebut. Nah, rentang apa? Rentang yang mana? Yaitu rentang dari ini 0 dan pi per 2. Berapa sih nilai tengahnya? Nah, kita bisa menggunakan dengan cara seperti ini, yaitu 0 ditambah pi per 2 dibagi dengan 2. Itu hasilnya adalah pi per 4. Bagaimana dia bisa menjadi pi per 4? Ya, seperti ini ya teman-teman, saya akan menjelaskan. Nah, ini kan 0 ditambah pi per 2 itu adalah pi per 2 kan? Pi per 2 dibagi 2 itu sama saja dengan pi per 2 dengan pi per 2. Nah, itu kan per 2 ya. 2-nya itu berarti 2 per 1. 2-nya kita naikkan ke atas, dia menjadi 1 per 2. Jadi pi per 2 itu dikalikan dengan 1 per 2. Jadi hasilnya adalah pi per 4. Ini adalah pi per 4 ini. Itu teman-teman. Nah, sudah paham ya teman-teman untuk menentukan nilai tengahnya. Nah, lanjut yang ketiga adalah kita menghitung nilai maksimum dan minimum dari turunan kedua fungsi f(x) pada rentang tadi, yaitu 0 dan pi per 2. Nah, ini turunan kedua dari f(x), yaitu ini hasilnya min sin x. Mungkin teman-teman bisa sudah paham ya. Lalu untuk turunan kedua dari 0 itu adalah 0 dan turunan kedua dari pi per 2 itu adalah min 1. Nah, tadi kan turunan pertama dari f(x) itu kan nilai f(x) itu kan sin x kan. Jadi kita coba ya. Nah, di sini f(x) tadi nilainya f(x) tadi adalah sin x. Jadi turunan pertamanya itu adalah f(x) itu adalah cos x. Nah, jadi turunan kita turunkan lagi nih, jadi menjadi turunan kedua. Jadi f
Nah, double accent ya. Ini F double accent dari X, yaitu turunkan lagi cos X-nya. Turunan cos X itu berapa? Yaitu min sin X. Itulah kenapa hasilnya min sin X. Nah, mungkin teman-teman paham ya untuk ini mencari turunan kedua dari F0 dan F per 2-nya. Lanjut kita menentukan nilai M dan M besar dan M kecil. Apa sih M besar? Apa itu M kecil? M besar itu artinya maksimum dari nilai mutlak dari turunan kedua fx. Nah, itu adalah 1. Oke. Dan untuk nilai minimumnya adalah turunan kedua dari fx. Minimumnya adalah 0. Jadi di sini langkah yang kelima kita bisa menulis nilai K, yaitu M ditambah M besar ditambah M itu dibagi 2, yaitu 1 tambah 0 dibagi 2 adalah 0,5. Oke, lanjut langkah ke-6, kita mencari koefisien A0, A1 dan A2 dengan menggunakan rumus A0 itu adalah fx0 sama dengan sin pi per 4, itu adalah sin pi per 4, pi-nya 180 dibagi 4 itu adalah 45. Jadi sin dari 45 adalah setengah akar 2, atau di sini bisa saya tuliskan akar 2 per 2. Nah, untuk mencari A1 itu ini ya teman-teman. Nah, bisa kalian lihat A1 sama dengan 2 per pi dikali integral dari 0 sampai pi per 2 sin X. Nah, ini hasilnya adalah 2 per pi. Gitu juga untuk A2 ya. Nah, 4 per pi pangkat 2K. Ini adalah 8 pi. Nah, mungkin teman-teman bisa paham ya. Nah, jadi untuk langkah terakhirnya adalah kita telah menemukan nih polinomial terbaik dengan derajat 2 yang mendekati fx dengan kesalahan minimum. Kesalahan maksimum kurang dari 0,1 adalah bx sama dengan, nah, kita tinggal masukkan nih nilai tadi. Nilai dari ini seperti rumusnya. Nah, x sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat. Jadi A0-nya berapa? Yaitu tadi pi per akar 2 per 2. Nah, 2 per 2 dan A1-nya 2 per pi. Nah, 2 per pi dikali X ya, karena tadi pada persamaan itu untuk A1-nya dikali dengan X dan A2-nya adalah 8 per pi. 8 per pi dikalikan dengan X kuadrat.